Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Oke, di video kali ini saya berada di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ya guys. Dan saya akan mengajak kalian untuk mereview ke salah satu candi yang terletak di tengah pemukiman warga setempat. Seperti ini kelihatan ya dari atas ini. Genteng-genteng dari warga sekitar. Memang lokasi tempat ini berada sedikit di atas dari rumah-rumah warga setempat ya guys. Seperti ini. Ini dibangun dengan batuan andesit ya, bukan batu bata. Meskipun candi ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit yang mempunyai latar belakang agama Buddha seperti yang ada di dinding ini ya. Di lokasi ini ada 3 buah candi, namun candi induknya ya ini di depan kamera. Yang 2 di belakang itu hanya tinggal bangunan bawahnya saja, namun perbedaannya kalau yang di belakang itu sudah tidak sama dengan yang ini ya guys. Yang ini kan batu andesit, yang di belakang kelihatan itu batu bata kuno, batu bata merah. Jadi Candi Sanggrahan ini dibangun pada abad ke-14, yaitu pada masa Raja Hayam Wuruk ya. Seperti ini. Jadi sambil saya akan berkeliling, dulunya di tempat ini juga pernah ditemukan 5 arca Dhyani Buddha ya, yaitu simbol dari 5 elemen kosmos yang masing-masing mewakili arah ataupun mata angin tertentu, namun sudah dipindahkan ke cagar alam setempat. Dan fungsi dari candi ini dibangun yaitu sebagai tempat untuk istirahat para pembawa abu jenazah dari Ratu Gayatri ya, yang akan dibawa ke Candi Boyolangu. Memang tempatnya tidak jauh dari lokasi ini, hanya sekitar 5 menitan saja ya guys, dari Candi Sanggrahan menuju ke Candi Boyolangu, yaitu tempat pandermaan Rajapatni ataupun Ratu Gayatri. Untuk di bagian belakang bangunan yang saya katakan tadi, 2 buah bangunan yang hanya tinggal latarnya saja ya, ini berbeda ya. Ini sudah tidak sama dengan candi induknya tadi, karena ini bahan bakunya adalah sebuah batu bata kuno yang ukurannya sangat besar, berbeda dengan yang induk tadi yaitu batu andesit. Tepat berada di area tengah-tengah dari pemukiman warga setempat. Letaknya agak sedikit di atas, jadi rumah-rumah warga itu kelihatan hanya atapnya ataupun gentengnya saja ya. Untuk yang bagian belakang ini masih terbilang cukup membentuk ya guys, masih utuh beberapa sudutnya. Meskipun Candi Sanggrahan ini sudah pernah melalui tahap pemugaran. Seperti ini seperti altar ya, ini tempat altar pemujaan di bagian belakang. Namun ini hanya bagian bawahnya saja, yang atasnya sudah tidak ada. Seperti ini digunakan ataupun difungsikan sebagai tempat peristirahatan para pembawa abu jenazah dari Ratu Gayatri ya, yang terkenal di daerah Tulungagung sini, yang tempat pertapaannya berada di atas Gunung Budak, yaitu di Goa Tritis. Seperti ini ya, sambil berjalan, sambil menikmati panasnya udara di lokasi ini, karena memang hari-hari ini ataupun terakhir ini cuacanya cukup ekstrim guys, sangat panas sekali. Masih berdiri kokoh, kelihatan di kanan itu rumah warga ya, jadi memang ini terletak di tengah-tengah rumah warga dan letaknya pun agak sedikit di atas. Jadi tidak boleh menginjak rumput. Sudah ada batasnya ya. Meskipun tidak dipagar, namun saya tadi dikasih tahu tidak boleh menginjak rumput pokoknya, karena rumput tersebut digunakan sebagai
pagar ataupun penghalang, dan candi ini pun tidak boleh dinaiki guys. Jadi hanya boleh mereview dari bawah, melihat-lihat, berfoto. Tidak seperti candi penataran yang ada di Blitar, masih bisa untuk kita naik. Di candi Sanggrean ini sudah tidak diperbolehkan untuk naik ke atas ya, meskipun ada anak tangganya, namun itu dilarang. Hanya sebatas di bagian bawah sini saja tidak masalah, kata warga setempat, karena yang mengelola ataupun kuncinya pun tadi saya tidak bertemu, masih keluar katanya. Seperti ini ya, ini kurang lebih tingginya sekitar 8 sampai 10 meter. Kurang lebih 8 hingga 10 meter ini untuk tingginya. Masih berdiri kokoh, dan ini tersusun dari batu yang sangat kuat ya ini guys. Candi Buddha, candi yang bercorak agama Buddha ya ini. Seperti ini, ada gambar-gambarnya itu juga yang menyerupai singa. Dan Gunung Budek pun terlihat dari atas ini, meskipun itu jaraknya agak sedikit jauh, namun untuk menuju ke Pandermaan dari Ratu Gayatri itu hanya berjarak kurang lebih 5 menit saja ya. Seperti ini ya, ini berada di atas dari rumah warga untuk ketinggiannya, dan letaknya pun candi ini berada di tengah-tengah dari pemukiman warga di Desa Sanggrean, Kecamatan Boyolangu ini ya. Dinamakan Candi Sanggrean karena terletak di Desa Sanggrean guys. Untuk rumputnya pun juga sangat bagus ya ini. Maaf, saya akan melewat rumput namun tidak akan naik. Seperti ini, saya hanya ingin mendekat saja, tidak lebih ya, mohon maaf ya sebelumnya. Seperti ini ada anak tangga yang menuju ke atas, namun sangat tidak diperbolehkan untuk naik. Saya juga tidak akan naik karena saya tidak ingin memaksakan, karena itu sudah peraturan ya. Kalaupun menginjak rumput ya, saya hanya ingin mendekat saja, melihat lebih dekat ataupun mereview lebih dekat. Di bawahnya ini sudah dikasih batu-batu putih, itu banyak kita temui di area pesisir pantai. Sebenarnya dari pantai untuk jarak dari sini lumayan masih jauh ya, sekitar 30 sampai 45 menit lagi. Ada tulisannya dilarang naik di candi paling atas, tidak boleh. Ini ada 2 sap ya, ataupun 2 tingkat candi induknya ini. Yang di belakang tadi cuma tersisa bagian bawahnya saja. Sangat rapi ya, dikelola dengan sangat baik tempat ini. Tuh, rumah warga dan pohon-pohon pisang pun kelihatan dari sini ya, bagian atas. Jadi memang agak sedikit di atas dari rumah warga, itu jaraknya kurang lebih 3 meter, 2 sampai 3 meter ya. Seperti ini, sangat indah dan masih berdiri kokoh karena sudah pernah melalui proses pemugaran. Seperti ini guys. Namun di sini cukup panas ya, di tempat beberapa candi dimanapun setahu saya itu panas karena langsung dihadapkan dengan alam terbuka ya, ataupun tidak ada penutupnya di bagian atas. Ya, saya hanya bisa mereview dari bawah saja karena tidak boleh naik. Sebenarnya kalau boleh naik, saya juga akan naik melihat ke bagian atas, meskipun mungkin bentuknya pun ataupun arsiteknya itu susunannya sama dengan Candi Prambanan, namun ya itu kan membuat kita merasa penasaran bagian atasnya seperti apa. Namun tidak boleh ya sudah. Seperti ini ya, Candi Sanggrean yang berada di Desa Sanggrean, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung guys.
yang dulu digunakan sebagai tempat peristirahatan pembawa abu jenazah dari Ratu Gayatri yang hendak menuju ke Pandermaan Ratu Gayatri berada di Candi Boyolangu ya. Jadi dulu digunakan sebagai tempat peristirahatan dan dibangun pada abad ke-14 pada zaman Raja Hayam Wuruk. Seperti ini. Sudah dikasih dinding yang juga terbuat dari batu bata, namun batu batanya tidak sama dengan batu bata yang ada di candi. Ini buatan zaman sekarang ya guys. Oke, seperti ini. Ini untuk pintu masuknya masih terdapat beberapa batu bata kuno yang digunakan sebagai tembok juga, sebagai dinding untuk jalan masuknya. Sangat megah ya. Namun ini tidak utuh, hanya tinggal puing-puingnya saja meskipun masih bisa berdiri kokoh dan bisa kita bayangkan dulu sewaktu masih beroperasi. Itu pasti saya yakin lokasi ini sangat besar dan megah. Karena di Tulungagung sendiri juga terkenal akan cerita sejarah kerajaannya ya. Seperti ini guys. Dan panas sekali di sini, mungkin saya di sini akan turun karena cuaca akhir-akhir ini memang agak sedikit beda, agak ekstrim ya, agak lain. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalian juga sudah bisa melihat tuh rumah-rumah warga, kelihatan atapnya dari atas ini. Memang letaknya berada di tengah dari pemukiman warga, serta banyak juga pohon-pohon pisang yang bisa langsung dilihat di tengah perkampungan warga dan agak sedikit di atas. Jadi letaknya pun tidak sama rata dengan rumah warga sekitar ya. Oke, saya akan turun dan mungkin ini adalah akhir dari video saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan juga share ke akun-akun media sosial kalian supaya channel saya ini lebih berkembang dan tempat-tempat bersejarah seperti ini bisa diketahui oleh banyak orang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya ya guys. Salam pengangguran Indonesia.